Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Sohwatul Islam dari kelas 11 IPA 2, nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan tentang replika struktur sel tumbuhan. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel adalah lapisan berlapis beberapa sel yang dipasang di luar tanaman yang dibuat untuk memastikan kekuatan dan perlindungan terhadap tekanan dan perlindungan. Fungsi dari dinding sel adalah sebagai apoplas yang bebas dari luar plasma terhadap udara atau mineral yang larut pada tanaman. Sebagai salah satu jembatan sitoplasma antara sel yang berlawanan dengan rangkaian protoplasma untuk aktivasi sel. Sebagai salah satu sel yang dapat mengembangkan penyangga dari mekanisme untuk meningkatkan kekuatan tumbuh-tumbuhan. Sebagai salah satu tekanan turgor yang seimbang pada dinding yang dapat mendukung pada organ-organ yang sensitif seperti daun atau bunga. Sebagai endapan organik pada tanaman yang dapat melindunginya dari serangan jamur herbivora. Yang kedua ada nukleus. Nukleus atau inti sel ialah salah satu dari 3 bagian utama sel. Nukleus merupakan salah satu organel yang ditemukan hampir pada semua organisme eukariotik. Fungsi dari nukleus ialah pusat pengendalian seluruh kegiatan suatu sel. Inti sel sebagai tempat menyimpan informasi genetik, sebagai tempat penyimpanan protein, berperan dalam proses pembelahan sel, mengatur pertukaran molekul antara inti dengan bagian sel yang lain, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA, tempat memproduksi mRNA, dan sintesis ribosom. Yang ketiga ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus mempunyai permukaan yang halus, serta tidak terdapat bintik-bintik ribosom. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk produksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi molekul untuk bergerak bersama. Yang keempat ada retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar mempunyai tekstur kasar karena di permukaan retikulum endoplasma kasar terdapat suatu bintik-bintik yang merupakan ribosom dan mempunyai peran di dalam sintesis protein. Maka dari itu, fungsi utamanya adalah sebagai tempat untuk melakukan sebuah proses sintesis protein. Retikulum endoplasma kasar berfungsi mengisolir dan membawa protein tersebut ke bagian-bagian sel lainnya. Yang kelima ada mitokondria. Mitokondria adalah organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Memang fungsi utama mitokondria adalah untuk respirasi sel. 6 ada peroksisom. Peroksisom merupakan organel purbakala yang melakukan semua metabolisme oksigen di dalam sel eukariot primitif. Peroksisom berperan menurunkan oksigen dalam sel dan melakukan reaksi oksidatif. Perkembangan mitokondria membuat peroksisom kurang terpakai. Sebagian besar fungsi peroksisom diambil alih mitokondria. Yang ketujuh ada kloroplas. Kloroplas adalah sebuah plastida yang mengandung klorofil dan berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis.
Kloroplas juga merupakan sebuah organel sel yang memiliki membran dan hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Yang kedelapan ada mikrotubul. Mikrotubul merupakan skeleton sel yang berstruktur polaritas mikrotubul, berbentuk benang silindris, berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel sebagai rangka sel. Yang kesembilan ada ribosom. Ribosom adalah organel berukuran kecil dan padat dalam sel yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom merupakan salah satu macam-macam organel yang ada pada makhluk hidup, baik tumbuhan atau hewan. Ciri khas ribosom adalah ukurannya yang kecil dan padat. Fungsi ribosom yang lain adalah tempat sintesis protein, fungsi translasi, berperan dalam kegiatan metabolisme sel. Yang ke-10 ada vakuola. Vakuola adalah organel sel yang memiliki suatu rongga bermembran pada sel tumbuhan, berisi bermacam-macam senyawa makanan, sisa metabolisme, air, dan lain-lain. Fungsi utama vakuola adalah memasukkan air melalui tonoplas untuk membangun turgor sel. Ada badan Golgi. Badan Golgi atau dikenal juga dengan sebutan kompleks Golgi adalah salah satu organel sel penyusun sel. Fungsi dari badan Golgi adalah memperbaiki membran sel serta memiliki peran penting dalam pengolahan hasil sintetis oleh RT. Selain itu, badan Golgi atau aparat Golgi juga berfungsi sebagai memodifikasi dan mengemas makromolekul, yaitu protein, lipid, dan karbohidrat. Yang ke-12 ada sitoplasma. Sitoplasma ialah bagian sel yang terbungkus membran sel. Pada sel eukariota, sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Fungsi dari sitoplasma adalah menyimpan berbagai macam jenis zat kimia yang dipakai untuk proses metabolisme sel, menjamin berlangsungnya pertukaran zat di dalam sel, menjaga berlangsungnya metabolisme supaya tetap bekerja dengan baik sebagai tempat di mana semua pekerjaan sel dilakukan, menyokong seluruh isi di dalam sel. Demikian penjelasan tentang replika struktur sel tumbuhan. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.